Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN. Pembangunan ZI pada area perubahan 1 yaitu manajemen perubahan. Puslitbang KB dan KS berupaya melakukan perubahan organisasi dengan membentuk tim kerja, menyusun rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK, WBBM dan perubahan pola pikir dan budaya kerja, sebagai upaya mewujudkan budaya kerja Puslitbang KB KS yaitu tepat, yaitu terampil, etik, profesional, amanah dan terkini yang merupakan nilai-nilai Puslitbang KB dan KS. Puslitbang KB dan KS melakukan inovasi manajemen perubahan sehingga pegawai-pegawai di Puslitbang KB dan KS dapat memahami tentang zona integritas wilayah bebas korupsi dan dapat menginternalisasi budaya kerja tepat di lingkungan Puslitbang KB dan KS. Pada area perubahan 2, penataan tata laksana Puslitbang KB dan KS berupaya melakukan perubahan dan inovasi berupa penataan SOP Puslitbang KB KS sesuai proses bisnis BKKBN. SOP disusun sesuai proses bisnis BKKBN bersama Biro Hukum dan Organisasi BKKBN. Monitoring dan evaluasi terhadap SOP juga dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Utama BKKBN. Melaksanakan survei reformasi birokrasi, persepsi pelayanan publik, persepsi anti korupsi di lingkungan BKKBN. Menerapkan NEOFES yaitu dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Puslitbang KB dan KS menyusun dan memanfaatkan sistem aplikasi untuk penyebaran data dan informasi hasil litbang serta penelitian kemitraan melalui aplikasi e-jurnal BKKBN, CIS BKKBN dan aplikasi kemitraan. Selain untuk pelaksanaan tugas, NEOFES juga digunakan terkait kinerja pegawai yang berkaitan dengan kinerja SDM, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan yaitu Sivika, SIM SDM dan SIPP. Melakukan media komunikasi publik elektronik, diantaranya melalui jurnal keluarga berencana yang telah terdata pada portal Garuda Ristek BRIN, penunjukan petugas PPID dan sosialisasi hasil litbang melalui media sosial. Inovasi penataan tata laksana pada area perubahan 2 ini Puslitbang KB dan KS dapat melaksanakan proses penelitian kemitraan dilakukan berbasis teknologi informasi. Penerbitan dilakukan berkala 2 kali setahun dan e-jurnal sedang dalam proses akreditasi oleh BRIN dan hasil litbang KB dan KS dipublikasikan melalui CIS BKKBN dan juga website BKKBN. Upaya percepatan pada area perubahan ketiga yaitu penguatan sistem manajemen SDM, dilakukan dengan penguatan sistem manajemen SDM, kemudian terdapat sistem reward and punishment. Sistem reward and punishment ini dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat pegawai dalam melakukan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan KB dan KS. Sehingga setiap ASN di Puslitbang mengetahui target capaian kinerja masing-masing guna meningkatkan capaian kinerja Puslitbang KB dan KS dan juga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara Puslitbang KB dan KS. Puslitbang KB dan KS melakukan penguatan pada aspek-aspek akuntabilitas sebagai area perubahan keempat. Dilakukan dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Pimpinan memantau realisasi kinerja secara berkala. Terdapat juga website sebagai sarana pelayanan produk Puslitbang KB dan KS. Puslitbang KB dan KS telah mempunyai rencana strategis 2020 hingga 2024 dan juga Puslitbang KB dan KS dapat menyelesaikan dan menyerahkan lakip tahunan tepat waktu. Sehingga Puslitbang KB dan KS dapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran dan pemantauan kinerja dan anggaran menggunakan Google Form yang dapat diakses oleh ASN Puslitbang KB dan KS. Area perubahan 5 yang meliputi penguatan dan pengawasan diwujudkan dengan melaksanakan public campaign melalui media sosial serta melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi. Selanjutnya menerapkan SPIP, membuka pengaduan masyarakat, menginternalisasi penerapan whistleblowing system atau WBS serta penanganan benturan kepentingan.
Inovasi penguatan pada area perubahan 5 ini agar dapat menumbuhkan kesadaran pelaporan gratifikasi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik gratifikasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik atau area perubahan ke-6 dilakukan dengan mendorong inovasi, dengan menerbitkan maklumat standar pelayanan Puslitbang KB dan KS sebagai kebijakan standar pelayanan serta penyurunan SOP standar pelayanan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan Puslitbang KB dan KS yang lebih efektif dan efisien.